Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Sarah Fadila, Elisa Kotrunada, dan Ardiansyah. Di sini kami akan memaparkan materi tentang efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Nah, apa itu efisiensi? Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna mencapai hasil yang optimum. Maksudnya, efisiensi itu adalah menggunakan sumber daya apapun dengan minimum untuk mencapai hasil yang maksimal. Contohnya, ketika kita ingin membeli handphone, tapi kita harus menggunakan uang atau sumber daya dengan minim untuk dapat membeli barang tersebut. Nah, di sini ada efisiensi. Efisien berarti menggunakan berbagai sumber daya secara bijaksana dan dengan cara yang hemat biaya. Summer Haas-Cleacher dalam Encyclopedia of the Social Sciences menyimpulkan bahwa ada 3 macam efisiensi pada dewasa ini, yaitu yang pertama ada engineering or physical efficiency, atau yang artinya efisiensi mesin atau benda, yaitu perbandingan antara jumlah satuan benda yang dipergunakan dan benda yang berhasil. Kemudian yang kedua ada pecuniary or business efficiency, atau efisiensi perusahaan atau keuangan, yaitu perbandingan antara dolar yang dikeluarkan dan penghasilan yang masuk. Lalu yang ketiga itu ada social or human efficiency, atau efisiensi kemanusiaan atau sosial, yaitu perbandingan antara pengorbanan manusia dan kepuasan atau kemanfaatan bagi manusia yang dapat dinikmati. Lalu di sini ada distribusi pendapatan. Nah, distribusi pendapatan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk melihat berapa pembagian dari pendapatan nasional yang diterima masyarakat, atau penyaluran pendapatan ke tiap anggota masyarakat dari hasil pekerjaan, jasa, atau niaga. Nah, di sini menurut Todaro itu ada distribusi pendapatan personal. Nah, atau distribusi pendapatan berdasarkan ukuran. Distribusi pendapatan perseorangan atau personal atau distribusi ukuran pendapatan merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Lalu ada juga distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan menurut bagian faktor distribusi. Teori distribusi pendapatan fungsional ini pada dasarnya mempersoalkan persentasi penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba. Lalu di sini ada pengukuran distribusi. Nah, distribusi pendapatan mutlak adalah persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang daripadanya. Ukuran umum yang dipakai biasanya adalah kriteria Bank Dunia, yaitu ketidakmerataan tertinggi. Bila 40% penduduk dengan distribusi pendapatan terendah menerima kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan sedang apabila 40% penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12-17% pendapatan nasional. Dan ketidakmerataan rendah bila 40% penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17% dari seluruh pendapatan nasional. Lalu di sini ada dampak distribusi pendapatan. Yang pertama itu rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan pembangunan bidang ekonomi kurang berkembang dengan baik. Yang kedua, tingkat kesejahteraan masyarakat rendah menyebabkan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati kelompok masyarakat kelas sosial menengah ke atas. Untuk meningkatkan distribusi pendapatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mendukung lancarnya pelaksanaan pembangunan, pemerintah melakukan upaya dalam bentuk yang pertama menekan laju pertumbuhan penduduk, yang kedua merangsang kemauan berwira swasta,
Yang ketiga, menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga atau industrialisasi. Yang keempat, ada memperluas kesempatan kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan GNP dengan cara meningkatkan barang dan jasa. Kurva Lorenz. Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datanya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Berikut adalah gambar kurva Lorenz. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal atau semakin lurus menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal atau semakin lengkung, maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk. Distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. Selanjutnya, koefisien Gini. Ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan agregat secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0 atau pemerataan sempurna hingga 1 atau ketimpangan yang sempurna. Jika angka indeks Gini 0,50 sampai 0,70 berarti ketidakmerataan. Jika angka indeks Gini 0,36 sampai 0,49 berarti sedang, dan jika angka indeks Gini 0,20 sampai 0,35 berarti mengalami ketidakmerataan rendah. Distribusi pendapatan Islam. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhananya bisa digambarkan kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus atau yang berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya, dan di sisi lain merupakan insentif atau perangsang untuk kekayaan pihak defisit atau yang berkekurangan. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu ada dua, nilai kebebasan dan nilai keadilan. Yang pertama, nilai keadilan. Keadilan dalam Islam merupakan fondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut. Yang kedua adalah nilai kebebasan. Dari nilai kebebasan ini, yang paling utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang muslim dapat menjadi miliknya, menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terkait erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui, dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga.
berproduksi dan berinvestasi, mewujudkan keadilan sosial dan jihad fisabilillah. Ini berarti pengakuan hak kepemilikan dapat berperan sebagai pembebas manusia dari sikap materialistis. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan dalam perspektif Islam menjadi nilai-nilai moral sebagai faktor endogen dan menjadikan nilai-nilai itu bersentuhan dengan hukum-hukum Allah. Sektor-sektor distribusi pendapatan dibagi menjadi tiga, yaitu sektor distribusi dalam konteks sektor rumah tangga, distribusi dalam konteks negara, dan distribusi dalam sektor publik atau pasar. Distribusi pendapatan sektor rumah tangga. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga tidak terlepas dari sodako. Sodako dalam konteks terminologi Al-Quran dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu sodako wajib dan sodako nafilah. Berikut pembagian bentuk-bentuk distribusi pendapatan sektor rumah tangga, yakni yang pertama itu sodako. Sodako wajib. Sodako wajib berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban seperti nafkah, zakat, dan warisan. Itu termasuk sodako wajib yang harus benar-benar dikeluarkan. Untuk yang kedua adalah yaitu sodako nafilah. Itu bentuknya sunnah, yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amalan sunnah seperti infak, akikah, dan wakaf. Itu sedekah nafilah. Jadi tidak berbentuk wajib, yaitu sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Dan yang ketiga juga ada hudud atau hukuman. Hukuman ini adalah instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan, atau dengan kata lain, instrumen ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya tindakan ilegal yang dilakukan sebelumnya seperti kafarat, dam, dan nazar. Yang kedua adalah distribusi pendapatan sektor negara. Dalam prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam, mencanangkan kepentingan distribusi pendapat secara adil. Negara ini wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dan memaksimalkan pemanfaatan atas sumber daya yang tersedia. Karena itu, negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, pembangunan sosial ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan lain sebagainya. Negara ini juga bertanggung jawab atas manajemen kepemilikan publik yang pemanfaatannya diarahkan untuk seluruh anggota masyarakat. Dalam kebijakan ekonomi politik diarahkan untuk melayani kepentingan individu dan umum sekaligus. Model ini memfokuskan kepada keseimbangan dan keharmonisan kedua kepentingan tersebut. Kebijakan politik ekonomi Islam juga melayani kesejahteraan material dan kebutuhan spiritual. Aspek ekonomi politik Islam yang dilakukan oleh para pengusaha adalah dalam rangka mengurusi dan melayani umat. Yang ketiga, distribusi pendapatan sektor industri. Dalam distribusi pendapatan sektor industri terdiri dari mudharabah, musyarakah, upah maupun sewa. Dalam hal ini, mudharabah merupakan bentuk kerja antara pihak pemodal atau sobihul ams yang biasa disebut sobihul mal dengan pengusaha atau yang biasa disebut mudharib dengan sistem bagi hasil. Pemodal sebagai pihak yang mempunyai kelebihan harta namun tidak punya kesempatan ataupun waktu untuk mengembangkan hartanya. Ia mendistribusikan sebagian kekayaannya kepada pengusaha dalam bentuk investasi jangka pendek ataupun jangka panjang secara mudharabah atau bagi hasil. Dalam kata lain, dia menaruh sebagian saham atau investasi, tidak ibaratnya dia menaruh sebagian investasinya agar dikelola oleh pengusaha dan keuntungannya itu dia bagi hasil. Yang kedua itu adalah musyarakah. Musyarakah merupakan kerjasama beberapa pemodal dalam mengelola suatu usaha dengan sistem bagi
suatu perusahaan seperti PT maupun CV, tentu akan memberikan peluang kepada masyarakat menjadi tenaga kerja pada perusahaan tersebut dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapat pendapatan dalam bentuk upah atau gaji. Di samping itu, rumah tangga yang mempunyai lahan ataupun bangunan yang digunakan perusahaan juga akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk sewa. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.